Oke, karena saya akamsi ya, biasanya orang-orang justru mudik ke rumah saya. Jadi gitu. saya kebetulan betul open house. Biasanya pengintai terbesarnya itu adalah 3 ya, gula, garam, sama lemak. Itu kata sambal goreng kentang kalau dimasak lagi makin enak katanya. Itu kan misalnya kita jajan yang manis-manis gitu ya, yang minuman manis, sirup gitu. Nah itu tanpa sadar mungkin konsumsinya banyak banget atau berlebihan. Nah itu juga harus mendapat perhatian juga sih. Eating is happy place gitu. Jadi makan itu bikin bahagia. Tapi setiap pergi ke swalayan aja cek lagi kadaluarsanya tanggalnya berapa. Berarti jadi yang kayak penting, gitu ya? Iya, yang penting inget checklist. Ingat. Hai sahabat Pompi, selamat datang di podcast Klub Pompi. Dan kali ini ada yang berbeda karena Ayah pakai baju lebaran. Selamat lebaran buat sahabat Pompi ya. Mohon maaf lahir dan batin karena setelah 30 hari kita berpuasa nih, ini ketika lebaran pasti deh ini akan banyak konsumsi makanan-makanan yang kayaknya udah ditahan-tahan ya ketika puasa. Mulai dari ketupat, terus juga opor, terus juga sambal goreng kentang. Wah, belum lagi kue lebaran yang enak-enak. Semuanya udah menunggu ya pastinya. Dan ketika lebaran saatnya akhirnya kayaknya agak sedikit lupa nih ya soal menjaga makanan apa aja yang sebenarnya boleh dikonsumsi atau enggak. Nah, biasanya kalau kayak gini udah harus mulai khawatir karena harus agak sedikit hati-hati karena ada yang namanya penyakit tidak menular ya, yang mungkin aja nih akhirnya didapatkan sama sahabat Pompi ketika makan lebaran dan sembarangan tentunya kan, karena belum lagi pindah dari rumah ke rumah ya, di rumah makan lagi, terus nanti pindah lagi ke rumah nenek makan lagi, pindah ke rumah tante makan lagi, waduh udah pasti banyak banget makannya. Tapi nggak cuman banyak makan, hari ini juga Ayah banyak yang nemenin ya, pastinya Ayah nggak sendirian. Ayah akan bareng sama teman-teman dari BPOM nih ya, tentunya juga dari PM PUPO yang bakal ngobrol banyak juga kali ini dan menjawab semua pertanyaan sahabat Pompi. Nah makanya kita kenalan dulu satu-satu. Halo semuanya. Wah banyak banget ya hari ini, seru sekali. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman semua. Ini sudah berlebaran, sudah pulang kampung. Ada yang pulang kampung? Ada dong pulang ya. Pulang, ada yang pulang ke mana aja nih? Yang pulang kampung? Aku akamsi. Akamsi. Akamsi apa tuh? Aku ke Anak kampung sini. Kampung Melayu. Kampung Melayu, deket dong ya kalau kayak gitu ya. Nah boleh dong ini kenalan dulu sama sahabat Pompi. Ada siapa aja dari sebelah sini, mungkin diperkenalkan namanya dan juga job desk-nya nih di BPOM tuh sebagai apa sih? Oke. Selamat pagi sahabat Pompi, perkenalkan gue Rizan, gue di pemberdayaan UMKM. Oke, jadi biasanya tugasnya ngapain nih Mas Rizan? Tugasnya mendampingin UMKM sampai mendapatkan izin edar, terus juga pelatihan kepada UMKM atau enggak fasilitator buat nantinya beliau-beliau ini bisa menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik. Nah UMKM aja diperdayakan, apalagi kamu sahabat Pompi kan ya. Jadi siapa yang mau diperdaya? Silakan selanjutnya. Saya Mukmin dari tim pemberdayaan peran pemerintah daerah. Bedanya apa nih Mas tugasnya kalau sama Mas Kalau Rizan? saya lebih ke regulasi, ke asistensi regulasi, terus kayak peraturan-peraturan Badan POM, sosialisasi seperti itu. Oke, ada Mas Rizan dan Mas Mukmin. Selanjutnya yang cantik-cantik nih. Aduh jadi enak nih Mbak, cantik. Ada siapa? Ya perkenalkan nama aku Ayu. Biasa tugas sehari-harinya tuh ngadmin aplikasi SPPYRT. Jadi kalau teman-teman daftar SPPYRT terus konsul nanti bisa ketemu sama aku ya. Oh, jadi itu yang menjawab pertanyaan semua itu akan ada Mbak Ayu ya. Oke. Oke, selanjutnya ada siapa? Ya, perkenalkan saya Putri, saya mimin sppyrt.pom.go.id. Jadi kalau sahabat Pompi ada yang chat, nah saya miminnya salah satunya. Ini yang balas. Jadi awas hati-hati loh ya. Nanti di sini sahabat Pompi ada yang modus nih kayaknya ya. Tahu kalau Mbak Putri yang balas chatnya. Nah, hari ini kan Ayah udah banyak banget nih ditemenin ya sama teman-teman semua dari BPOM. Nah, otomatis
ini sudah banyak sekali sebenarnya pertanyaan dari sahabat Pompi, apalagi seputar Lebaran. Kalau Lebaran ini kan biasanya orang mungkin lebih lengah ya soal makan gitu kan, soal memilih makanan apa aja yang dimakan karena udah ditahan-tahan 30 hari selama puasa, ini waktunya kayaknya makannya bebas, makannya banyak. Nah, Ayah juga mau tanya nih ya sebelumnya, kalau teman-teman semua yang ada di sini, ini kan mungkin beda-beda nih tadi job desk-nya gitu kan. Masing-masing ini yang paling lama kerja di Bepom siapa sih? Yang mana kita nih? berdua ya bang ya. Kita berdua ya. Dulu kali. Ya enak aja, gue satu angkatan Bayu sama lu berapa bang. tahun? Enggak, aku sama Rizan itu udah mau 10 tahun ya kayaknya. Enggak ya, 9. 2015. Iya kan 9 tahun Keles. Oh iya. Iya, 9 tahun. lama loh ya, sudah 9 tahun. Aku Kalau Mas merasa Momin, bersalah di tengah-tengah sini. kalau Mas Momin udah berapa lama? Enggak, Kalau saya 7 tahun. 7 tahun. Kalau Mbak Putri? Saya dari 2015 juga sama. Oh begitu. Jadi ini kalau misalnya mau bertanya-tanya seputar Bepom udah pasti hafal ya di luar kepala harusnya ya. Waduh. Di luar kepala. Iya, belum masuk. Belum Belum masuk. Masih di printer. Aduh. Nah kalau misalnya kita bahas Lebaran pasti nggak jauh dari mudik. Ada yang mudiknya kemana aja tadi? Ada yang akamsi. Kalau Mbak Putri akamsi nggak kemana-mana ya. Ada yang mungkin ikut suami atau istrinya ke kampung halamannya? Aku ikut suami Kemana? ke Bantul. Ke Bantul. Yes. Lumayan ya perjalanan jauh juga nih ya. Iya, tapi lumayan sejak ada tol Jawa tuh suka kontraflow jadi lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja. Kalau makanan ini kan sebagai pendatang berarti kan ya, bukan asli Bantul nih ikut suami. Ada makanan khas Bantul yang jadi favoritnya Mbak Ayu? Makanan buatan mertua. Soalnya kapan lagi nggak harus masak ya. Jadi betul. makanan khas mertua. Oke, kalau Mas Dijan atau Mas Mukmin mungkin ada makanan khas dari kota mana yang di singgahi gitu? Kalau saya kan asli orang Betawi ya. Oh oke. Iya. Berarti di sini aja nih nggak Iya. kemana-mana. Balik kampung sih. Balik kampung ke kampung Melayu itu. Kampung Melayu ya. Kalau Mas Rizan? Kalau saya ikut istri. Ikut istri ke? Ya, Curup, Rejang Lebong, Bengkulu. Wah jauh juga Jauh, ya. lumayan. Ada makanan favorit kah di sana? Favorit apa ya? Soalnya kalau di sana sarapan tuh pagi-pagi miamin ya. Miamin. Iya, shock culture banget lumayan kan ya. Oh alas. Pagi-pagi biasanya bubur, di sana mie gitu kan. Oh begitu, Jadi seru banget lumayan ya. lah, iya. Ternyata Lebaran tuh memang menyatukan semua orang ya, karena kan berkumpul juga kan mungkin keluarga-keluarga yang dari daerah lain akhirnya datang juga mungkin ke Jakarta bermain sama kita, akhirnya jadi kenal budaya lain juga. Nah tadi kita udah bahas juga nih, ternyata udah cukup lama ya teman-teman semua di sini kerja di Bepom. Nah kalau misalnya nggak mudik ataupun misalnya stay aja di rumah nih lagi nggak kebagian kayaknya kembali ke kampung halaman, biasanya liburan gini ngapain sih atau tetap bekerja nih mungkin sebagai staf Bepom nih? Ngapain nih? Yang senior dulu lah. Gua kalau libur ya, Kalau ternyata libur nih dan nggak pulang kampung juga atau nggak mungkin libur hari-hari raya yang lain gitu kan, itu biasanya ngapain sih? karena ada tanaman ya berarti bercocok tanam gitu kan. Oke. Ya, Bercocok karena tanam. lumayan halaman rumah di depan kan agak luas gitu ya. Jadi bisa nanam cabe gitu kan ya. Berapa hektar? 2 hektar lah ya. 1,5 hektar punya orang lain tapi. Ya bercocok tanam lumayan lah ya. Jadi kita bisa cangkul-cangkul cantik gitu kan ya. Terus berkebun Ya, gitu. oke. Nah. Bisa. Menanam jagung dong ya kalau kayak Iya. gitu. Kalau Mas Momen ngapain nih kalau misalnya hari libur? Kan sudah lepas nih dari pekerjaan. Saya juga sebenarnya tuh Bekasi, Karawang, Jakarta, Bekasi, Karawang, Jakarta. Nah sekarang ada istri baru, saya ke Sukabumi. Istri baru Cin. Istri Sumpah. baru, ya Sumpah. Istri lama ya. Ada istri baru, istri lama dia. Baru menikah. Oke. Tapi Baru menikah. kesibukannya untuk Lebaran biasanya saya kalau sama anak-anak saya itu nonton biasanya. Kalau enggak gitu. main ke Ancol. Jadi me Ragunan. time ya, dan juga quality time sama keluarga itu ketika libur ya. Berarti handphone sebenarnya udah langsung ditaruh semua ya, tidak Iya. bisa dihubungi. Kalau Mbak Ayu gimana nih? Kalau aku sih sebagai mama-mama ya, kita ganti profesi. Oke, ngapain ganti tuh? profesi jadi? Mbak? Jadi asisten. Oh, jadi asisten. Asisten rumah tangga. Asisten kalau liburan. rumah tangga, Iya betul. ya. Kalau libur Lebaran kita ganti profesi jadi asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Betul. Semua pokoknya ya yang Iya. mungkin dari Senin sampai Jumat tadinya agak tertunda, ini dikerjakan full ya. Betul. Tanpa bala bantuan pasti ya.
Ya teriak sih. Ayang Mbak, Oh gitu. tolong Oke. angkat jemuran gitu. Oke, baiklah. Kalau Mbak Putri nih gimana? Oke, karena saya akamsi ya, biasanya orang-orang justru mudik ke rumah saya. Jadi Oh, saya gitu. kebetulan betul open house, tinggal di Oke. Tangerang ujung sana. Jadi biasanya dari uwa-uwa, uwa kalau orang Sunda ya apa tuh bude ya? Iya Paman. betul. Paman, Tante, iya. om tante ya. Om tante, Betul. semuanya ke rumah tuh. Nah ke rumah open house, jadi masak. Oh, Justru oke. di Saya boleh- hari-hari, Saya boleh ke sana? boleh. Loh, kok istrinya juga baru. Mau numpang makan, Pak. Jadi open house yang sehari-harinya saya jarang masak, nah itu biasanya hari lebaran, hari libur karena pada ke rumah, oke. ayo masak gitu. Jadi ke rumah open justru house malah masak justru. yang biasanya berliburnya di weekday ya, ini justru udah gak bisa ya kalau weekend dapat liburan justru harus masak langsung ya Betul. buat banyak orang bahkan ya. Betul. Oh gitu, seru banget ya ternyata lebaran-lebaran teman-teman BPOM ini ya. Ada yang dari pergi ke Bengkulu, ada juga yang malah masak-masak di rumah karena menerima tamu. Wah ternyata seru banget. Dan juga mungkin ini dirasakan sama sahabat Pompi yang berlebarannya jauh-jauh gitu kan, terus juga ingin mencoba berbagai macam jenis makanan. Dan biasanya nih kalau sudah kayak gini, ini sahabat Pompi harus mulai waspadai kebiasaan yang kurang baik, yaitulah balas dendam ketika lebaran. Karena biasanya makannya mulai nggak diatur ya kan, mulai udahlah nggak dipedulikan, makan aja dulu. Karena kalau misalnya mau benerin makanan, benerin apapun makanan yang sudah dikonsumsi itu kayaknya masih ada lain waktu ya. Jadi ketika lebaran tuh, padahal lebaran cuma 4 hari tapi 4 kilo langsung nambah juga nih biasanya ya kalau udah lebaran. Nah Ayah mau tanya nih ya, ini juga mungkin jadi pertanyaan buat sahabat Pompi nih. Batasan aman kita nih untuk makan hidangan khas lebaran kira-kira kayak gimana sih? Mungkin kalaupun tidak ada peraturan yang tertera secara tertulis nih, tapi mungkin teman-teman BPOM punya kiat-kiat khusus nih untuk menahan balas dendam ini ketika lebaran. Iya, itu kalau misalnya lebaran kan nafsu makannya tadi ya balas dendam gitu, pengennya tuh makannya banyak banget gitu. Nah otomatis kita kalau bisa sih ya bisa mengeremnya gitu kan ya. Nah gimana cara ngeremnya? Kita bisa makan nyoba-nyoba aja dari piringnya, misalnya piringnya dikecilin gitu, bisa kan ya. Terus juga misalnya THR yang kita punya bisa dibelanjain dibagi habis gitu. Jadi kita nggak punya uang lagi buat belanja ya. Oke. Jadi udah nggak ada kesempatan buat beli makanan yang lain ya. Nggak ada kesempatan, jadi makan aja yang ada di rumah gitu kan. Jadi nggak usah jajan-jajan di luar ya enggak. Kalau Ayus gimana Ayus? Kalau gue Bang, biasanya taktiknya itu kan kita dari kecil nih biasanya keliling ya, dari rumah om, rumah Betul. tante, rumah nenek. Kan kita udah tahu tuh yang enak di mana ya. Nah, jadi nandain aja. Oh, opor tuh enaknya di rumah nenek. Jadi kita makan opornya di rumah nenek aja. Kalau rendang tuh nanti buatan tante. Ya udah nanti rendangnya dibuat tempat tante aja gitu. Jadi misalnya kita porsiin secukupnya, tapi kita udah nargetin nih yang combo-combo paling enak tuh di mana-mana. Jadi kita nggak makan di semua tempat gitu. Jadi sayang nggak sih, maksudnya nggak dihabisin gitu? Kan ngambilnya sesuai kebutuhan Bang. Ya tapi sayang aja cuma diliatin doang gitu, nggak dicobain semua. Itu lu lagi bagi taktik apalagi curhat Bang? Ya jadi curhat ya. Kalau dari Mbak Putri mungkin gimana nih? Biasanya kiat-kiat khusus dari Mbak Putri sendiri nih, kayak aduh ini kayaknya kalau lebaran tahun ini biar nggak nambah kiloannya, punya taktik khusus deh, apa tuh kira-kira? Sebenarnya kalau nahan makanan itu susah ya Mbak. Jadi biasanya tuh kalau udah kebablasan sih, aduh ini banget nih. Ini kiat khusus pribadi ini ya. Langsung bayar utang aja. Oh benar. Utang puasa. Benar. Iya puasa Iya. lagi, puasa sawal. Bisa itu juga jadi Daripada wah benar. bablas banget biasanya karena Tapi godaannya lebih berat. Iya sih sebetulnya. Apalagi ada istri. Kalau ini biasanya godaan pribadi ya, kalau yang ini beda ya. Tapi itu bisa jadi kiat-kiat khusus tuh buat sahabat Pompi ya. Kalau misalnya khawatir nanti kan mungkin balas dendam, atau mungkin sudah terlanjur balas dendam, terlanjur makan banyak ya, nanti mungkin bisa dilanjut dengan puasa Syawal ataupun ngeganti puasa mungkin ya. Yang perempuan-perempuan nih biasanya kan ada waktu kosong kemarin ketika puasa itu ternyata tidak puasa full gitu kan. Nah itu bisa diganti dan akhirnya mulai mengurangi makanan-makanan yang terlalu banyak. Nah, tapi biasanya juga nih kalau puasa itu kalau lebaran itu
makanan ada yang gurih, bersantan, berlemak, wah kan udah semua tuh. Biasanya bahaya apa aja sih yang terjadi yang bisa disebabkan dari makanan-makanan yang mungkin terlalu lekoh ya istilahnya ya, terlalu medok tuh. Kira-kira biasanya apa aja sih yang terjadi? Biasanya pengintai terbesarnya itu adalah 3 ya, gula, garam, sama lemak. Kalau yang gurih pasti banyak garamnya. Kalau yang bersantan pasti banyak lemaknya. Terus kalau pasti ada kue kering kan, nah kue kering juara banget tuh teh, gulanya juara, garamnya juara, terus lemaknya juga juara. Nah itulah yang sebenarnya perlu kita waspadain. Oke, itu yang harus diwaspadain. Kalau dari Mas Mukmin mungkin apa nih? Biasanya yang terjadi apa ketika makanan-makanan tersebut dikonsumsi terlalu banyak juga nih? Jangan sampai lah itu nanti kita malah diabetes itu. Kan kita harus menghindari itu gula-gula. Tapi biasanya kalau masakan Betawi itu semuanya itu serba manis. Oh, serba manis justru? Serba manis semuanya. Oh gitu, biasanya contohnya apa Mas? Ya kayak ketan aja dikasih susu. Oh ya kan? Iya. Jadi pendek aja nih ya. Oh, jadi terus juga kue-kue seperti kayak akar kelapa kan pakai itu gulanya tuh ada. Ya, itu luar biasa itu. Nah, di tradisi keluarga saya sebenarnya itu udah banyak yang melarang. Kayak saya kan semenjak saya kerja di Badan POM ini, saya udah banyak yang melarang untuk mengurangi gula-gula seperti itu banyaknya. Oh, dapat jempol tuh 2 tuh dari Mbak Ayu ya. Kalau Mas Rizan gimana nih? Makannya? Iya, secara makanan biasanya apa aja yang mungkin dihindari atau bahkan ketika tidak dihindari nih afternya nih. Jadi ketika lebaran ternyata aduh leher udah mulai tegang nih gitu misalnya karena makanannya nggak dijaga. Biasanya apa ya sih yang terjadi? Biasanya sih kalau makan makanan daging-dagingan ya, semur gitu yang banyak minyaknya, apalagi yang udah diangetin berapa kali ya. Diangetin liburan seminggu berarti 7 kali diangetin gitu. Sampai asalnya berkuah ya, jadi crispy gitu ya. Ya, emang makin enak sih ya karena lebih gurih gitu, mungkin airnya nggak ada ya. Katanya gitu, katanya sambal goreng kentang kalau dimasak lagi makin enak katanya. Apalagi yang lebaran tahun kemarin gitu masih ada. Fosil dong Bang. Iya, itu ya biasanya kan kalau kebanyakan ya kita jadi pegel-pegel gitu ya karena mungkin ya kolesterol gitu ya, apalagi sahabat Pompi di luar sana misalnya yang udah usianya udah sempat sangat pernah dewasa gitu ya. Itu harus dijaga banget. Nah, terus juga misalnya jajan sama keponakan anak-anak gitu ya. Itu kan misalnya kita jajan yang manis-manis gitu ya, yang minuman manis, sirup gitu. Nah, itu tanpa sadar mungkin konsumsinya banyak banget atau berlebihan. Nah, itu juga harus mendapat perhatian juga sih gitu. Jadi jangan kebanyakan, ya boleh tapi dikit aja sih. Oh oke. Jadi memang ini agak tricky ya, agak susah ya kadang kalau lebaran tuh pengen semua dimakan tapi tetap harus dikurangi juga. Nah, Ayah juga pengen tahu nih, kan kalau misalnya Ayah sendiri sebagai warga ya, kadang suka tidak menjaga makanan kan, beli aja gitu kan, jajan apa aja. Kalau teman-teman semua nih sebagai orang BPOM, sebenarnya kalau lagi jajan di luar itu kayak gimana sih? Sebenarnya kembali lagi jadi masyarakat biasa kah yang kadang suka lupa, kadang suka lalai aja, atau malah ternyata lebih lebih hati-hati karena mengingat pekerjaan dari Senin sampai Jumat harus mengecek itu gitu kan, atau gimana? Usia dulu kali. Boleh. Jadi kalau makanan yang memang terkemas itu dipastikan sudah ada izin edarnya. Izin edarnya bisa BPOM, bisa juga PIRT. Dilihat tuh ada izin edarnya atau enggak. Kuncinya sih sebetulnya adalah ceklik. Kalau makanan terkemas, cek kemasan, label, izin edar dan kedaluarsa. Nah, itu pastikan lengkap ada di kemasannya. Itu yang pertama. Kalau untuk makanan kemasan ya. Terus kalau makanan siap saji misalnya kayak gorengan di pinggir jalan tuh kemarin-kemarin pada war takjil katanya gitu ya. Betul, takjil ya. Gorengan dipegang-pegang sama orang itu. Kan ngelihatnya gimana ya, dipastikan penjualnya memang bersih gitu ya. Kemudian juga cara membungkusnya, penyajiannya seperti apa itu juga diperhatikan. Gitu. Oke. Berarti memang benar ya kalau teman-teman dari BPOM kayaknya memang lebih harus lebih hati-hati kali ya dibanding Ayah gitu kayak warga biasa nih kan. Kalau dari Mbak Putri?
Gimana nih? Mbak Putri. Maaf, kalau dari Mbak Ayu. Iya. Sebenarnya agak susah ya Teh. Soalnya kan kalau buat aku ya, eating is happy place gitu. Jadi makan itu bikin bahagia. Tapi bisa ngatur kayak misalnya kalau sehari-hari aku emang masak sendiri. Jadinya kalau emang pengen jajan ya bolehlah sesekali dipuaskan. Tapi tetap aja kita harus ngitung. Misalnya kalau hari itu udah beli mie Amin, berarti nanti siang sama sorenya harus agak lebih sehat gitu. Wah, luar biasa. Jadi balance. Ya. Soalnya tanpa itu juga kita stres Teh. Maksudnya kan kita butuh, karena makan adalah hiburan buat aku. Jadinya aku butuh satu atau beberapa tempat dalam satu minggu yang aku bisa menyalurkan itu, tapi di tempat lain kita bayar istilahnya. Kayak tadi kata Pusya, bisa puasa juga gitu. Oke. Jadi kalau memang dalam seminggu ya ada sekali cheating-cheatingnya lah ya, makan agak bebas, tapi di hari lain tetap kembali lagi ya harus dibatasi juga gitu kan. Kalau dari Mas Mumin gimana nih? Ya, selama saya bekerja di Bepom itu banyak banget. Yang tadinya saya sembarangan nih, saya jajan sembarangan, makan sembarangan. Sekarang mah udah jangan macam-macam nih. Setiap pergi ke swalayan aja cek lagi kadaluarsanya tanggalnya berapa. Iya betul. Ada apa enggak? Wah, diskon. Oke. Itu kalau itu kayaknya nggak perlu Bepom juga aku cek sih. Itu juga penting ya. Iya. Oh, berarti jadi kayak gitu ya? Iya, yang penting inget checklist. Ingat checklist itu kayaknya paling mendasar tapi paling penting ya, karena ketika udah dicek sudah terdaftar, sudah sesuai label penjualan juga sebenarnya sudah cukup aman ya. Kalau dari Mas Rizan gimana nih? Bisa juga kita kan sekarang udah ada cek Bepom, Bepom Mobile. Nah, sahabat Pompi bisa download aplikasinya di App Store atau di Play Store juga udah ada. Jadi sekarang kalau misalnya kita lihat kemasan, itu kan di belakangnya tuh ada barcode-nya. Nah, itu kita bisa scan. Nah, jadi nanti ketika scan ada informasinya dia diproduksi oleh siapa gitu, diproduksinya di mana gitu. Selain kita juga harus lihat labelnya ya, informasi nilai gizi gitu misalnya. Nah, jadi dari informasi nilai gizi juga kita bisa kira-kira nih kita seharian ini udah makan apa aja dan kalorinya berapa gitu. Jadi dari situ aja bisa ngecek sebenarnya kebutuhan kalori kita udah terpenuhi apa belum sih gitu. Oke, sebenarnya mudah sih ya caranya ya, asalkan memang lebih mau teliti aja ya dan effort sedikit gitu kan untuk mengetahui makanan apa aja yang sebenarnya baik kita konsumsi gitu kan. Nah, kalau misalnya kita balik lagi soal lebaran nih. Tadi kan semua sepakat kalau lebaran pasti ada kue kering ya. Semua pasti ada makanan-makanan manis yang siap ada di meja gitu kan, baik itu kastengel, nastar, putri salju. Waduh. Untuk mengatasinya nih, mungkin ada nggak sih makanan-makanan pengganti yang secara kalorinya mungkin tidak terlalu besar tapi masih bisa dinikmati? Ada nggak mungkin yang punya pengalaman kayak, oh ternyata ada nih snack sayuran kering yang tidak digoreng tapi dia dikeringkan gitu, bisa menggantikan kue-kue kering yang ada di meja ketika lebaran misalnya? Atau mungkin ada yang punya pengalaman lain? Mungkin kalau ngemil misalnya kalau pakai sop buah misalnya ya. Nah, bisa dikurangin lah jumlah gulanya, jumlah sirupnya gitu. Kita bisa pakai agar-agar yang memang nggak pakai gula gitu. Jadi agarnya itu plain. Nah, terus dibanyakin juga buahnya. Pakai buahnya enak. Oh, pakai buahnya. Iya, pakai buah. Jadi manisnya dari buahnya. Manisnya dari ya, buah, pakai agar itu lumayan kenyang kan. Jadi kita nggak perlu gulanya banyak-banyak atau kental manisnya banyak-banyak, nggak usah gitu. Kalau lu gimana Min? Yang khas Betawi? Diakalinnya gimana Min? Saya lebih ke nurut ke istri ya. Makan salad berarti Bapak. Makan salad. Oke, jadi salad Betawi. Asinan ya. Bahasanya salad biar agak ini dikit. Terus sudah makannya asinan ya. Oke. Kalau yang gimana nih, yang cantik-cantik biasanya punya cara khusus untuk mengurangi kalori nih ya, akhirnya diakalin deh gimana caranya? Tadi kan kata Mbak Putri kan kita lihat kemasan ya. Nah, sekarang di Bepom di label, di kemasan itu juga kita bisa lihat pilihan lebih sehat Teh. Jadi itu biasanya dia mengandung garam yang lebih sedikit, atau dia kandungan gulanya lebih sedikit, atau dibandingkan produk lain yang digoreng, misalnya keripik kentang ya, biasanya digoreng, nah dia dipanggang gitu. Jadi untuk yang mau ngemil tapi pengen mengurangi guilty-nya, bisa cari produk dengan tulisan ada gambar centang hijau dan tulisannya pilihan lebih sehat gitu. Cuma lihat centangnya aja berarti udah bisa dikonsumsi. Lihat ada tulisan pilihan lebih sehat nggak? Bukan centang pemilu loh ya.
Berarti kalau ada tulisan pilihan lebih sehat itu sebenarnya udah jadi salah satu cara yang lebih baik ya untuk kita memilih makanan itu tersendiri. Nah, kalau itu kan dari segi makanannya. Nah, mungkin dari teman-teman BPOM semua punya tips tersendiri nih soal menjaga berat badan ideal nih. Ini kan tadi makanan udah selesai tuh. Ini yang lainnya mungkin tips-tips di keseharian pola hidupnya, apalagi untuk menghindari sahabat Pompi dari penyakit tidak menular nih. Apa aja? Kalau gitu kan penyakit tidak menular tadi ya ada kolesterol, diabetes gitu. Selain kita harus kontrol makanan, ya paling yang gampang adalah olahraga gitu. Olahraga yang gampang tuh ya jalan aja, jalan kaki pagi-pagi gitu ya. Mungkin kalau dari kita ya bisa lari mungkin 10 atau 15 menit ya, atau enggak jalan pagi-pagi gitu ya bisa. Ya kalau misalnya kita mau jalan yang agak jauhan ya ke pasar jalan gitu, jangan pakai kendaraan gitu kan. Bisa lah ya. Bisa. Kalau Mas Mumin gimana nih? Kalau dari saya kurangi begadang. Nah, biasanya kalau orang begadang itu nafsu makannya tinggi tuh. Jadi di situ ngemilnya banyak pastinya. Sama minum kopi segala macam itu pasti begadang itu. Dikurangi aja begadang. Kalau begadang karena biasanya begadang sambil ngemil ya gitu ya, begadang sambil makan. Iya, itu aja. Betul. Untuk mengurangi semuanya itu. Oke, kalau selanjutnya gimana Mbak Putri, Mbak Ayu dulu? Iya, boleh. Jadi kalau aku biasanya kalau udah lebaran nih atau lagi memang nafsu makan lagi ini banget gitu, lagi tinggi banget nih, kadang-kadang sampai leher ini udah nih mulai pegel kolesterol gitu ya. Nah itu tadi salah satunya adalah olahraga. Nah kalau nggak sempat ataupun misalnya males gitu, kadang-kadang nyiasatinnya kayak gini. Misalnya harus memang pakai kendaraan parkirnya agak jauh misalnya dari lokasi. Kebetulan saya naik kereta yang sebelumnya naik motor dulu gitu ya. Nah parkir motornya agak jauh, jadi kita ke keretanya ada buat jalan gitu. Nah itu salah satu triknya. Atau bisa juga jauh banget kalau itu jauh dong ya. Bapak. Jatinegara gitu ya. Dari Cikini ke Gondang Dia gitu ya. Olahraga. Betul. Atau enggak naik tangga gitu. Daripada naik lift gitu ya, sekalian olahraga, yuk kita naik tangga aja. Nah, gitu. kayak gitu tuh. Biasanya. Itu bisa jadi pilihan yang mudah juga ya untuk gimana tetap bisa berolahraga walaupun kadang suka malas gitu kan, suka mager. Ya olahraga tadi kata Mas Rizan 10 menit juga cukup ya setiap hari gitu kan. Kalau saya biasanya sama anak saya berenang, Pak. Berenang. Iya. Betawi di mana berenang? Ada. Empang, Pak. Berenang ya. Berenang juga bisa sih jadi pilihan menarik ya. Mungkin ada yang malas keringetan gitu kan. Kalau olahraganya ya udah pilih berenang. Karena sekalian basah ya kalau berenang ya. Kalau Mbak Ayu gimana nih? Sebagai mama kita kasih solusi emak-emak ya. Oke, apa tuh solusi emak-emak sahabat Pompi harus tahu? Coba solusi gimana? mama adalah lebih rajin beberes teh, karena kan itu membakar kalori juga gitu. Betul. Terus kalau kan katanya kalori itu terbakar setelah 20 menit beraktivitas. Jadi kalau kita sebagai ibu-ibu nih, oh ternyata cuci piring baru 10 menit, tambah lagi sama cuci baju. Oh, cuci bajunya masih 5 menit lagi, tambah lagi jemur, tambah setrika gitu. Jadi supaya ngelebihin 20 menit supaya kalori kita ikut kebakar, bukan air doang. Katanya 20 menit pertama tuh yang kebakar, yang keluar air, baru air. Nanti, jadi keringat-keringat itu baru airnya aja ya. Iya, jadi kalau tapi emang benar sih, misalnya kita lari nih 20 menit itu naik ke atas timbangan udah turun loh, tapi ternyata itu yang keluar baru air, belum lemak. Jadi kita kalau bersih-bersih ya kita usahain lebih dari 20 menit gitu. Ada tambahannya supaya kalori kita ikutan kebakar gitu. Itu juga pilihan yang menarik tuh sahabat Pompi. Daripada misalnya pusing-pusing ya memilih olahraga apa gitu kan. Udah aja kalau ngelihat rumah masih berantakan, beres-beres ya sampai kinclong. Jadi semua nih dilap-lap ya, meja segala macam itu juga boleh ya. Ada lahan kosong gitu ya. Bangun rumah. Waduh. Atau ibu kalau ibu kurang gitu bisa ibu ke rumah saya gitu. Nah, Bantu itu beres-beres juga rumah boleh saya. tuh ya. Iya. Enggak kurang. Soalnya nanti kalau di depan beresin, belakang udah berantakan lagi. Udah ada yang berantakin di belakang, kena aja. Jadi ini kayaknya kalau beres-beres di rumah nggak selesai sebenarnya ya. Itu Atau bisa jadi bangun pilihan candi dulu menarik. semalam. Nah, itu repot ya, Mas Mumin ini memang senang yang repot-repot ternyata ya. Waduh, ini bukan keluar kalori lagi, kayaknya udah basah kuyup ya. Keluar angkasa, iya benar. Luar biasa. Jadi itu adalah tips-tips ya dari teman-teman BPOM nih, bagaimana sih caranya walaupun lebaran makannya banyak tapi masih tetap bisa punya berat badan ideal dan juga terhindar dari penyakit tidak menular. Nah, terima kasih banyak loh teman-teman BPOM ya, luar biasa tips-tipsnya. Mungkin ada lagi tips and trick terakhir nih sebelum berpamitan dengan sahabat Pompi. Iya, kalau pesan saya jangan lupa download aplikasi BPOM Mobile ya, sahabat Pompi. Di situ sangat
Gimana Mukmin? Pose ceklik. Oh, pose ceklik. Jadi jangan lupa cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek tanggal kedaluarsa. Oke, selanjutnya gimana dari Mbak Ayu dan Mbak Putri? Oh, kalau aku jangan lupa follow Klub Pompi pastinya. Baik IG-nya, TikTok-nya, YouTube-nya. Soalnya kan yang kayak Teteh lihat sekarang kan ini kan kita lagi ngobrol-ngobrol asik, nanti ada ngobrol-ngobrol lainnya juga. Di situ juga bisa nanya ya, bisa mencari tahu segala informasi, ada lengkap di situ ya. Nah, itu juga boleh tuh. Kalau dari Mbak Putri gimana? Udah. Ceklik sebetulnya sama sih. Ceklik jangan lupa dan pastikan kalau memilih produk pangan gitu ya. Yang tadi ceklik dulu dan dijaga kebersihannya untuk produk-produk yang tidak terkemas. Nah, itu dia tips-tips lengkap nih dari teman-teman BPOM semua yang sudah menemani Ayah hari ini. Tepuk tangan dulu dong. Seru banget ya. Senang banget deh hari ini nggak sendirian ataupun cuma berdua, tapi banyak sekali yang menemani ya. Dan sekali lagi diucapkan selamat lebaran. Mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat lebaran juga untuk sahabat Pompi yang sudah mungkin berkumpul bersama keluarga, sudah makan enak hari ini, makan opor, makan sambal goreng kentang, atau mungkin makanan-makanan khas lainnya dari daerah masing-masing. Pastikan tadi sudah dilihat ya semua. Kalau misalnya masih mau jajan lagi, kemasannya aman ya, terus ada izin edarnya dan juga yang pasti bersih. Dan setelah itu jangan lupa berolahraga. Iya, olahraga tetap harus loh ya. Minimal bersih-bersih ya Mbak ya. Bersih-bersih rumah, setelah ini cuci piring biar tetap terbakar kalorinya dan juga terhindar dari penyakit tidak menular pastinya. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya di @klubpompi.bpom ya, atau BPOM, dan juga download aplikasinya BPOM Mobile. Semuanya lengkap di situ, informasi apapun bisa sahabat Pompi tanyain sama teman-teman semua di sini. Terima kasih banyak sekali lagi, sukses dan sehat selalu ya. Dan kembali bekerja lagi pastinya habis lebaran ya. Sudah berarti liburannya sudah selesai ya. Kita kembali lagi bertemu juga sama sahabat Pompi untuk memastikan sahabat Pompi bisa makan dan juga jajan yang sehat-sehat pastinya ya. Dan terima kasih banyak sahabat Pompi. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Kami dari Podcast Klub Pompi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Maafin ya.